Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Biarlah setiap kita merindukan lawatan Tuhan menjamah setiap kita pada sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa sungguh-sungguh menyerahkan worship at home sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari rindukan Tuhan bekerja melawat kehidupan kita pada sore hari ini. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke atas mezbah-Mu. Kami letakkan segala pergumulan kami di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang siap menolong setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang siap melawat setiap kami. Dan biarlah sore hari ini kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saat kami merindukan Engkau ya Tuhan, saat kami datang dengan pujian penyembahan yang sungguh-sungguh kepadamu, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami datang dengan sia-sia. Engkau Tuhan yang pasti melimpahkan lawatan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja melawat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sembah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Datang ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Yeah. Mari kita sungguh-sungguh memuji Dia, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita datang ke hadiratnya. Amin. Masuk dalam tempat kudusnya. Kami berikan korban syukur. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami, bertata atas pujian kami. Sebab Allah bangkit, Allah bangkit dan semua musuh terserak. Mari kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Sorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat. Oh kasih-Nya, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Oh yeah yeah, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Mari kita puji Dia dengan sungguh-sungguh. Kita datang ke hadirat-Nya, haleluya. Kita datang ke hadirat-Nya. Oh, oh, oh. Masuk dalam tempat kudus-Nya. Kami datang dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Bertata, Engkau yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Allah bangkit dan semua musuhnya terserak. Mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan kita. Sorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat. Oh kasih-Nya, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasa-Nya, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sungguh Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya. Amin. Masuk tempat kudus-Nya. Kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ku beri korban syukur,
pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Oh, Dia bertata atas pujian kami. Amin, kami percaya. Alam bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita sama-sama bersorak. Mari bersorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat. Oh, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib berbuat dahsyat, dahsyat. Come on. Allah kita dahsyat. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, katakan, Allah kita dahsyat. Oh yeah, yeah, yeah. Kasihnya sungguh dahsyat. Oh, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasamu sungguh dahsyat Tuhan. Kuasanya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib berbuat dahsyat. Haleluya. Allah kita. Sekali lagi katakan, Allah kita dahsyat. Come on. Allah kita dahsyat. Sungguh kasih-Mu begitu dahsyat Tuhan. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita dahsyat. Oh, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Engkau Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan, yeah, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Katakan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan, Tuhan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat bagi kehidupan kami. Haleluya. Saudara percaya saudara sedang datang kepada Allah yang besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Haleluya. Pribadinya Tuhan itu besar. Sungguh Engkau Allah yang besar. Kami mau datang kepadamu dengan lebih sungguh. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang maha besar. Sama-sama katakan saudara. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat menghancurkan. Katakan sekali lagi, katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha dan sangat terpuji. Dahsyat menghancurkan musuh. Setiap kita menceritakan betapa besar Allah kita. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan, come on. Ceritakan kemuliaannya. Amin. Di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib, sungguh ajaib.
ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat oh, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan Maha Besar, haleluya, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Belajar menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan kepada segala bangsa. Haleluya. Ceritakanlah, ceritakan. Oh, amin. Di antara segala bangsa dan perbuatan-Mu Tuhan, buat yang sungguh ajaib, sungguh ajaib. Mari puji Dia, katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar, oh, sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari semuanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat. Katakan, dahsyat, yo, dahsyat. Sekali lagi, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Sungguh Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Bersama dengan Yesus kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Ku kan terbang, come on. Yeah. Oh. Mari lebih sungguh-sungguh lagi memuji Dia, saudara. Yeah. Kuasa firman-Mu Tuhan yang menerangi jalan-jalan kami, yang membawa kehidupan kami terbang lebih tinggi. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita balik kakiku. Janji-Mu, janji-Mu teramai di jalan-jalan. Oh, luar biasa. Kebenaran yang menuntut kami. Oh, Ku menantikan, beri kekuatan. Semua Tuhan terbang, yeah, tinggi di awan. Oh, bersama-Mu dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, teguh menopang. Yeah, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu itu yang menuntun jalan-jalan kami. Yeah, firman-Mu perintah bagi kaki kami. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, yeah, perintah bagi kaki. Oh, janji-Mu, janji-Mu, oh, terang bagi jalan. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu yang menuntun kami setiap hari. Yeah, ku menantikan, memberi kekuatan kami bisa terbang lebih tinggi. Bukan terbang tinggi di awan. Haleluya. Oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu,
Yesus, haleluya. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Dari setiap pujian yang kita naikkan, kita percaya bahwa Allah kita itu sungguh perkasa. Dan satu hal yang perlu kita imani, saudara, saat ini, bahwa Allah yang perkasa itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya, Dia memberikan kemenangan kepada setiap kita. Dan kehadiran Allah yang perkasa ini pasti membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Untuk itu belajar untuk percaya, saudara. Allah yang perkasa itu ada di dalam kehidupan kita saat ini. Dia melawat setiap kita. Saat kita menaikkan sembah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang perkasa itu pasti datang menyentuh kehidupan kita, memberikan pengalaman rohani yang baru dalam kehidupan kita. Mari saat ini alami sentuhan kasih-Nya, alami kehadiran Tuhan yang perkasa itu dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami hampiri tahta-Mu, hampiri, amin, tata kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami hampiri tahta-Mu. Kekuatanku, kekuatan, oh hanya dalam hadirat-Mu. Yes, my Lord. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami belajar untuk beriman, ya Tuhan. Kan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kekuatan, oh hanya dalam hadirat-Mu, Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kaulah segala, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir melawat hati kami. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Dengan terjadi di, oh ku yakin Kau hadir di sini, hadir di sini. Oh mari jamah kami lebih lagi. Kami merindukan Engkau. Ku yakin Kau nyata sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Katakan sungguh-sungguh. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Yes, my Lord. Kasih karunia-Mu Bapa. Oh
jiwaku hanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, oh, Yesusku. Hanya Kaulah segala, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir. Oh, kami merasakan Engkau dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, menangan terjadi di, oh, ku yakin Kau hadir. Yes, my Jesus. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus, Kau besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, oh, Kau besar, Kau besar. Mari katakan dengan lembut kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, my Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan pasti terjadi. Haleluya, terjadi di sini. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap hati yang rindu Tuhan. Kau menjamah setiap umat-Mu yang mengikuti dari rumah. Kau nyata, kesembuhan pasti terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kalau saudara percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, kalau engkau punya pergumulan, percaya saat ini Tuhan ada dan Dia memulihkan engkau. Kalau engkau saat ini sedang dalam kesusahan, percaya Allah ada saat ini dan Dia sedang memberikan engkau sukacita, saudara. Kalau engkau sedang ada dalam kondisi sakit, percaya Allah ada saat ini dan Dia memberikan kesembuhan saat ini kepada engkau. Sebab Dia Allah kita yang tidak pernah sekalipun ingkar janji. Dia berjanji di mana Dia hadir, maka kuasanya pasti terjadi, saudara. Mari kita percayai sungguh-sungguh kehadiran Tuhan saat ini. Kalau engkau masih merasa belum merasakan kehadirannya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar percaya bahwa Engkau hadir. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Engkau menjamahku. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab sia-sia kalau kita datang beribadah tapi kita tidak mengalami apa-apa, saudara. Mari sungguh-sungguh kita rindukan Tuhan bekerja saat ini, melawat setiap kita, memulihkan segala keadaan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dan memberikan sukacita kepada setiap kita. Kalau engkau percaya Dia ada
saat ini menjamah kehidupanmu. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di dalam hati kami. Ku rasakan kuasa yang sungguh tak terbatas, kuasa yang sanggup menembus segala dinding, merobohkan semua kubu. Kemenangan pasti terjadi. Amin. Terjadi. Mari bangkitkan imanmu saudara, katakan, ku yakin, haleluya, kami percaya Engkau ada ya Tuhan saat ini. Di ruangan tempat kami berada, kami percaya Engkau ada. Haleluya. Jangan putus asa saudara, tetap percaya Tuhan hadir saat ini. Kesembuhan terjadi di. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, di dalam hati kami. Ku rasakan kuasa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Engkau bertata atas pujian seluruh umat-Mu. Bahkan Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Engkau melawat kami, memberi kekuatan, kemerdekaan. Dan hari ini kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, biar Roh-Mu akan terus mengajar kami, memberikan satu pengertian yang benar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami siap belajar apa yang Tuhan mau supaya kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama saya, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita itu adalah tanah liat. Kita belajar dari penjunan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita buka dalam Yeremia 18. Yeremia 18 ayat yang pertama mulai kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, Yeremia, ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Selanjutnya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Iya, kita belajar berhenti membaca sampai di sini. Nah, waktu Yeremia ini disuruh oleh Tuhan belajar kepada satu orang tukang periuk, penjunan, ya, tukang buat gerabah. Nah, di situ dikatakan ada seorang yang sedang mengerjakannya. Nah, kalau kita pernah belajar, mungkin kita pernah melihat di TV atau kita pernah datang berkunjung di tempat pembuatan gerabah ini, kita akan melihat bahwa di situ tanah liat ini yang tidak ada kekuatannya, dia harus dicungkil sebelum dia dibentuk jadi sesuatu yang berharga. Itu ada, kalau ada kerikil dibuang dulu, mungkin ada pecahan beling diambil dulu, habis itu dibanting lagi, lalu ada mungkin ada serabut-serabut di tengah kumpulan tanah liat itu juga diambil. Nah, ini berbicara tentang bahwa tanah liat ini tidak ada daya. Dia mau diapakan oleh tukang periuk itu, sebelum itu caranya tidak mungkin caranya sedikit-sedikit dihaluskan, tapi dia akan diinjek-injek. Dari situ kaki yang sudah terbiasa ini akan rasa, oh ada batu diambil lah, oh ada sesuatu yang berserat di situ diambil dan dibuang. Nah, sampai akhirnya sebelum dibentuk tanah liat ini dia jadi bersih dulu, dan akhirnya melalui proses yang ada di dalam
kehidupan kita seperti itu juga. Jadi berbicara tentang tanah liat, dikatakan kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini seperti tanah liat. Kita mau dibentuk apa saja itu bukan maunya kita. Tanah liat yang dibentuk itu harus ada yang membentuknya. Siapa? Ada satu pribadi yang menjadikan tanah liat ini jadi tempat. Dia jadi gerabah. Mungkin dia jadi tempat untuk anglo, untuk memanaskan apa. Lalu dia jadi vas bunga yang bagus, atau dia jadi keramik yang bagus, yang harganya mahal. Itu caranya pasti berbeda dengan yang membuat sederhana. Atau dia akan jadi berkilau, ditaruh di satu kerajaan atau di tempat kepresidenan. Kita taruh itu di meja yang mungkin bagus, atau kita taruh dia sebagai tempat payung di pinggir. Nah, ini dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi cara pembuatannya itu yang dari sini nanti kita belajar bahwa hidup saya dan saudara itu juga seperti ini. Kalau kita mau nanti di pemandangan Tuhan kita jadi ciptaan yang berguna untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, bentuknya itu bukan yang gampang, tapi yang tidak enak. Mungkin harus banyak yang dicungkil dari hidup saya dan saudara, sampai akhirnya kita jadi sesuatu. Mungkin bagi orang lain itu biasa, tetapi bagi orang yang membutuhkan, orang yang suka kopi, yang suka goreng sendiri, itu biasanya dulu pakai anglo itu dia gorengnya. Bagi ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan itu sangat berharga. Nah, kita juga seperti itu. Tuhan mau kita dipakai jadi apa? Itu kalau kita nurut apa maunya Tuhan, kita akan jadi sesuatu yang berharga di pemandangan mata Tuhan dan bagi banyak orang. Nah, berbicara tentang tanah liat itu berbicara juga tentang penyerahan total hidup kita kepada Tuhan, Sang Pencipta. Balik lagi, tanah liat itu adalah kita, manusia. Kita, kalau seringkali kita mendengar manusia berasal dari tanah, dia juga akan kembali kepada tanah. Memang betul. Nah, penjunan yaitu tukang periuk itu. Nah, dalam ketaatan kita, dalam penyerahan total hidup saya dan saudara, apakah pada waktu Tuhan ambil itu sesuatu, kerikil-kerikil tajam yang di dalam kita itu, omongan kita yang kasar, mungkin pemikiran kita yang jahat kepada orang, padahal orang tidak tahu kita berpikiran yang jahat, itu dicungkil oleh Tuhan, itu tidak enak. Nah, dari sini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa penjunan yaitu Tuhan itu mempunyai kedaulatan penuh atas hidup saya dan saudara. Dia Tuhan yang punya hak prerogatif atas hidup saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk masa depan saya dan saudara. Sehingga pada waktu dia bentuk kita, kadang kita akan lihat enak yuk orang itu. Tuhan bentuk kita sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan maunya kita, aku mau jadi seperti si A, supaya hidupku kelihatan enak sekali. Atau aku mau seperti si B. Padahal Tuhan mau bentuk hidup saya dan saudara itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berbeda dengan si A dan si B yang maunya kita. Nah, kita belajar di sini bahwa Tuhan punya hak kewenangan yang total atas hidup saya dan saudara. Penyerahan kita, nah ini seperti tadi berbicara tentang tanah liat toh. Penyerahan tanah liat itu dimulai, penyerahan hidup saya dan saudara dimulai pada waktu kita berhenti mengatur hidup dengan kekuatan sendiri dan membiarkan Tuhan yang memegang kendali atas hidup saya dan saudara. Itu berarti kita mau diolah, diinjak-injak dulu. Seperti tanah liat yang mau dibuat gerabah atau vas atau apapun juga, diinjak-injak dulu. Tuhan tahu, oh ini masih ada kerikil keegoisan,
ini ada kesombongan, oh ini masih ada apa saja yang Tuhan mau itu cungkil dari hidup saya dan saudara, sehingga waktu tanah itu dibentuk, tanah liat itu dibentuk, itu hasilnya jadi bagus dan mulus. Karena apa? Yang tadi itu yang menghalangi pembentukan, ada batu, ada kerikil, ada serabut-serabut atau ada pecahan beling, itu dibuang dulu supaya pada waktu kita pasrah kepada Tuhan, Tuhan enak bentuk saya dan saudara. Jadi penyerahan hidup kita, tanah liat, mungkin waktu diinjek-injek oleh penjunan, oleh tukang periuk itu dia ngomong, aduh sakit. Saya dan saudara juga seperti itu. Kita yang biasanya mungkin orangnya mungkin tidak bisaan, tersinggungan, atau kita yang merasa bahwa kita derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, tidak bisa diudik-udik atau tidak bisa kumpul dengan sembarang orang. Lalu pada waktu Tuhan mulai melatih kita diinjek-injek, Tuhan mulai ambil itu kerikil, Tuhan mulai ambil serabut-serabut. Lalu kita ngomong, aduh Tuhan sakit Tuhan. Tapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, itu lebih enak daripada kita memberontak kepada apa yang maunya Tuhan. Sehingga pada waktu kita dengar firman, kalau kita mau, mungkin kita mau ke gereja, kita belajar, kita berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Ternyata Tuhan kasih apa? Sakit. Tuhan beri aku kesabaran, ternyata di jalan kita simpangan dengan orang yang tiba-tiba meso kepada kita, atau orang yang teriak padahal kita tidak tahu apa salah kita. Nah, itu doa kita sebetulnya dijawab oleh Tuhan, tetapi kita mulai ngomong, nah kita sombong, kita nantang mereka. Nah, jadi ada banyak hal yang perlu dicungkil dari hidup saya dan saudara, supaya apa? Kita jadi tanah liat yang mudah dibentuk. Waktu diraba-raba, oh ada sesuatu yang kasar, ini masih ada kerikil yang kecil, perlu juga dibuang. Nah, pada waktu kita membiarkan Tuhan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kita, kotoran-kotoran yang menghambat Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan saudara, lalu jadilah kita tanah liat yang akan dibentuk. Jadi yang pertama yaitu proses untuk pembuatan kita jadi bejana, yaitu kita harus sadar Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saya dan setiap kita. Nah, yang kedua, proses pembentukannya itu tidak selalu nyaman. Tadi yang pertama ya, diinjek-injek. Supaya apa dikatakan? Untuk menghasilkan bejana yang indah dan bernilai tinggi, tanah liat itu harus melewati serangkaian proses pembentukan yang ketat. Nah, caranya tadi dibersihkan, disucikan, membuang hal-hal yang kecil, kerikil, apa saja. Seringkali Tuhan harus membersihkan setiap dosa, ego dan ambisi duniawi dari hati kita. Tujuannya apa? Yaitu tadi Tuhan mau pakai kita jadi bejana tanah liat yang harganya bernilai tinggi. Karena kita ini bejana tanah liat yang mau ditaruh di dalam kerajaan surga, sehingga Tuhan mau nilai kita itu lebih daripada standar yang rata-rata. Makanya kadang, aduh Tuhan aku tidak kuat Tuhan, aku sabar kok dikasih seperti ini. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kita ini jadi sesuatu yang bernilai plus di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu sudah dipilih ya, kotoran apa yang ada, lalu kita jadi lembut. Nah, lalu mulai bentuknya itu pasti pakai putaran itu yang bisa muter itu lah. Putaran roda yang dipakai untuk membentuk gitu. Itu semakin kita dibentuk dengan tujuan yang nilai kita tinggi, maka kita akan ditekan, berputar dan itu bikin pusing. Pernah saudara? Dalam hidup ini mungkin saudara, aduh Tuhan tidak kuat rasanya aku. Nah, tapi ingat
bahwa tujuan Tuhan membentuk kita jadi bejana yang berharga, ditekan, diputar, lalu semakin kuat. Supaya apa? Kalau kita lihat vas-vas bunga yang besar, saudara lihat itu guci yang besar yang harganya mahal sekali itu dari mulutnya lalu dibentuk dari lengkungan itu buatnya sulit sekali. Apalagi yang tinggi-tinggi itu perlu proses dan itu perlu keahlian dari si penjunan, dari tukang periuk ini. Dan saya tahu penjunan kita yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah penjunan yang agung. Dia bisa bentuk kita sedemikian rupa sehingga pada waktu orang memandang saya dan saudara, dia katakan, takjub aku. Karena Tuhan yang sudah membentuk saya dan saudara sehingga kita jadi sesuatu yang berharga dipandang orang, dan Tuhan juga senang dengan hasilnya. Karena apa? Pada waktu kita dibentuk, pada waktu kita dipilih, kerikil-kerikile, pada waktu kita ditekan dalam putaran roda itu, kita tidak berontak. Kita tidak mulet karena berdewek, enggak Tuhan aku maunya jalan ke kiri, Tuhan ngomong lurus jalanmu. Tapi kita, enggak Tuhan aku mau jalan ke kanan, kamu lurus. Pada waktu kita nurut kepada Tuhan, maka jadilah bejana itu. Jadilah kita perabot yang menyenangkan, bahkan membuat orang rasa ini harganya tidak murah. Karena apa? Karena diciptakan oleh sang penjunan yang adil, diciptakan oleh sang penjunan yang luar biasa dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Sudah selesai dibentuk? Belum. Masih perlu dibakar di dalam tungku perapian yang panas sekali dengan suhu tinggi agar kuat dan tidak mudah pecah. Dalam pengiringan saudara dan saya puluhan tahun, saudara, apakah saudara merasa ada saatnya kita rasa, aduh Tuhan panas, tidak kuat rasanya. Tapi kita harus ingat, sang penjunan itu tidak akan membiarkan kita pecah. Makanya dia juga bakar kita dengan berbagai masalah dan pergumulan. Supaya apa? Supaya kita jadi bejana yang tidak mudah pecah. Pada waktu masalah, sakit, penyakit, pergumulan, himpitan, ejaan, tekanan itu datang di dalam hidup saya dan saudara, kita kuat. Karena apa? Kita sudah dibakar dalam tungku perapian oleh Tuhan sendiri. Menjerit, tapi menjeritnya kepada Tuhan. Sakit, tapi sakit, teriaklah kepada Tuhan. Karena Dia yang membentuk saya dan saudara. Pada waktu engkau rasa tidak kuat dan tidak mampu menghadapi semua tekanan hidup yang saat ini sedang saudara dan saya hadapi, berserulah kepada Tuhan. Karena Dia penolong yang setia. Jangan cari pertolongan kepada manusia. Dia bisa lali dengan janjinya. Carilah penolong yang sejati. Siapa? Yesus Kristus. Pada waktu engkau berteriak, Dia akan datang ulurkan tangan kepadamu. Pada waktu engkau mengangkat tangan, Dia akan datang ulurkan tangan untuk menarik kita kepada pelukan kasih-Nya. Kalau engkau minta tolong kepada manusia, Dia akan lupa dengan janjinya. Bahkan Dia akan berpura-pura lupa bahwa Dia pernah berjanji. Oleh sebab itu, biarlah sore hari ini kita mau belajar. Pada waktu tungku perapian itu mulai dibakar, gerabah itu, keramik itu mulai menggeliat sakit. Tetapi ingatlah tujuan Tuhan, supaya saya dan saudara boleh kuat di dalam Dia. Ini adalah ujian atau masa-masa sukar
yang memurnikan iman kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Dia mau supaya semakin banyak pergumulan, semakin banyak tekanan yang kita hadapi, iman kita semakin murni dan kuat. Kita akan sadar bahwa satu-satunya penolong yang sanggup menolong kita cuma Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi mari kita mau belajar. Pada waktu selesai dibakar, lalu keluar dari perapian, terbentuklah bejana yang baik. Dia harus dihias, dipoles, dihaluskan, tidak gampang juga. Tetapi untuk menghasilkan sesuatu bejana yang indah dan berharga mulia, dia harus mengalami. Saya dan saudara harus mengalami. Supaya apa? Orang memandang, oh ini nilainya tinggi karena bagus. Tujuannya Sang Penjunan membuat kita sedemikian rupa untuk memuliakan diri kita, memuliakan nama Tuhan melalui kita, bukan untuk menyakiti. Jadi satu yang hari ini kita belajar, kalau toh tekanan itu ada, masalah itu Tuhan izinkan datang, sakit penyakit hari ini mungkin sedang ada dalam hidup saya dan saudara, ingatlah Tuhan mengizinkan semua itu supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk menyakiti kita. Kita bukan yatim piatu. Tuhan dengar apa seruan kita, Tuhan dengar jeritan saya dan saudara, dan Tuhan mengenal siapa saya dan saudara. Jadi pada waktu bejana itu tercipta, ingat masa-masa yang sudah lewat. Kita dicungkil, kita dihaluskan, kita diputar, ditekan supaya jadi bentuk yang indah. Sakit belum selesai itu, dikeringkan di panas matahari, kita menghadapi tungku yang panas. Keluar dari tungku yang panas, kita dipoles lagi dengan amplas supaya jadi halus, lalu dicat, kelilipan, nggak enak, nah macam-macam. Tapi satu hal yang hari ini kita mau belajar, Tuhan sayang kepada kita ciptaannya. Saat kita tahan uji di dalam proses kehidupannya, kita akan diubah untuk menjadi bejana yang indah, yang kuat, yang penuh dengan roh. Itu maunya Tuhan. Dan yang kedua, hari ini kita mau belajar, apapun pergumulan saya dan saudara, panasnya tungku kehidupan yang sedang kita lewati hari ini, percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas menopang kita. Dia sedang membentuk saya dan saudara menjadi karya yang luar biasa. Pada waktu Tuhan menyuruh Yeremia belajar ke tukang periuk, dia melihat bagaimana tukang periuk ini, penjunan itu membentuk tanah menjadi bejana yang dimau oleh tukang periuk ini. Bukan maunya tanah liat, enggak tahu aku mau jadi apa saja, enggak ngerti. Hidup saya dan saudara juga seperti itu. Tuhan mau, Dia bentuk saya dan saudara seperti maunya Tuhan, jadi bejana yang indah, yang berharga, yang mulia, yang kuat, yang indah, yang penuh dengan roh. Makanya Tuhan izinkan masalah, pergumulan apa saja terjadi dalam hidup saya dan saudara, supaya pada waktu semuanya itu lewat, kita kuat, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Karena kekuatan kita sudah ditempa oleh Tuhan, iman kita sudah ditempa oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan banyak pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Dan kalau kita tetap pandang Tuhan,
kita percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, maka apapun yang terjadi kita akan tetap katakan Tuhan itu tetap baik. Dan kita tetap percaya Dia penjunan yang agung. Dia tidak akan salah ciptakan saya dan saudara. Dia akan ciptakan kita jadi karya yang mulia, karya yang baik, dan yang tidak bisa penjunan lain buat. Karena apa? Dia satu-satunya penjunan hidup saya dan saudara. Saya berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi mari kita mau belajar satu hal, bahwa kita, seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya kita, semegah-megahnya kita, atau seorang menghormati kita, setinggi-tingginya pangkat yang sedang kita punya, kita cuma tanah liat. Dan Tuhanlah penjunan saya dan saudara. Pada waktu Tuhan mau, kita dibentuk seperti yang Tuhan mau, supaya kita jadi bejana yang mulia. Tetapi kalau kita menolaknya, Tuhan juga akan terus menekan saya dan saudara. Tetapi pada waktu saya dan saudara nurut apa yang maunya Tuhan, maka rencana ilahi Tuhan akan jadi atas hidup saya dan saudara. Saudara, kita tidak bisa ngomong aku mau jadi seperti A, aku mau jadi seperti tidak. Yang Tuhan mau, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kalau hari ini engkau sedang menikmati sesuatu, katakan aku bersyukur untuk apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah ciptakan bagiku, karena semua baik menurut pemandangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah perenungan pagi ini, pada malam hari ini yang kami belajar bersama-sama, membawa kami untuk semakin ingat bahwa kami adalah tanah liat. Engkau penjunan kami, Engkau yang membentuk hidup kami seperti yang Tuhan mau. Biarlah sore hari ini ya Tuhan, kami belajar satu kebenaran. Kami mau nurut apa maunya Tuhan, supaya kami benar-benar jadi bejana yang berharga dan mulia di pemandangan mata Tuhan. Apapun hari-hari ini yang dihadapi umat-Mu, biarlah Tuhan juga memberi kekuatan. Dimanapun umat-Mu berada pada sore hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu akan ada bersama dengan seluruh umat-Mu. Mereka yang sakit biarlah Tuhan beri kesembuhan. Mereka yang ada dalam jalan buntu, ada jalan keluar yang terbaik. Mereka dalam pergumulan yang berat, Tuhan Engkau sumber segala kelepasan akan membebaskan seluruh umat-Mu. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari saudara angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.